Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kajian kita dengan risalah berjudul Menghancurkan Salib Bukan Menghancurkan Gereja, dipaparkan oleh Simon Aliasir. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama antara Zionis Israel dengan Amerika Serikat dan kawan-kawan yang notabene Kristen juga bukti hancurnya salib secara politis. Jika salib berdiri tegak, Zionis Israel yang Yahudi tidak dapat dipertemukan dengan Amerika Serikat dan kawan-kawan yang Kristen. Sebab bagi kaum Yahudi, salib adalah bukti keterkutukan Yesus Kristus alaihissalam di mata syariat Taurat. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Sedangkan bagi kaum Kristen, hal ini dijadikan dalil tentang ketuhanan Yesus Kristus alaihissalam yang tidak diakui oleh kaum Yahudi. Kehancuran komunisme yang merobohkan Uni Soviet Rusia dan kawan-kawan juga merupakan penggenapan nubuat karus salib, sebab komunisme yang lahir sebagai rival kapitalisme adalah sistem hidup atau way of life yang lahir dari kandungan agama yang doktrin pokoknya adalah Yesus Kristus alaihissalam mati di salib. Kehancuran komunisme akan segera diikuti oleh kehancuran kapitalisme yang merobohkan Amerika Serikat dan kawan-kawannya yang sekarang fenomena-fenomenanya telah nampak dengan terang benderang. Nah, dari uraian di atas itu teranglah bahwa karus salib atau menghancurkan salib itu bukanlah menghancurkan gereja-gereja dan bangunan-bangunan yang bersimbolkan salib, serta memadamkan ritus-ritus atau ritual-ritual atau upacara-upacaranya. Bangunan-bangunan dan ritus-ritus itu hanyalah akibat belaka, akibat dari sebab yang menjadi dasar dan sumber pendirian bangunan tersebut. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, selama dasar dan sumber asasi ini masih ada, yakni kepercayaan bahwa Yesus Kristus alaihissalam mati disalib dengan segala rangkaiannya, maka gereja-gereja dan bangunan-bangunan yang telah dihancurkan itu akan segera digantikan oleh bangunan baru yang lebih
megah dan indah, serta ritus-ritus yang lebih semarak lagi. Karus salib atau kehancuran atau patahnya salib itu tiada lain ialah upaya atau jihad menegakkan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan menegakkan hak-hak asasi manusia serta teodemokrasi, baik politik maupun ekonomi. Last but not least, termasuk karus salib ialah mengungkapkan misteri salib Yesus Kristus alaihissalam. Yesus tidak mati di salib hanya serupa atau seperti telah mati di atas salib. Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi harus diyakini telah mati di salib beneran. Surat 4 ayat 159. Maka berkat ajaran kebenaran inilah manusia bebas dari kesesatan. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 72 sampai dengan ayat 53. Ini bersambung pada halaman 53. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi yang mengandung kemurkaan ilahi, artinya bahwa dogma di dalam salib itu mengandung kemurkaan ilahi. Surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 18. Dan memperoleh keimanan yang benar, surat 98 ayat 1 sampai dengan 8, serta keselamatan sejati, surat 61 ayat 7, surat 2 ayat 112, baik di dunia maupun di akhirat. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 66 sampai dengan ayat 68. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang saya hormati, yang berbahagia, oleh karena itu senjata pamungkas untuk karus salib, untuk mematahkan salib, bukanlah kapak atau bulldozer dan sejenisnya, melainkan berupa dalil yang mesti digunakan secara dialogis sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami
dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Surat 29 surat Al-Ankabut ayat 46. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, untuk keperluan ini Allah Ta'ala telah membekali kita dengan kaidah tafsir yang tegas. Surat 3, surat Ali Imran ayatnya 6, dan materi dialog yang amat banyak berupa ayat-ayat mutasyabihat. Itulah sebabnya ayat-ayat kristologi umumnya berupa ayat-ayat mutasyabihat yang amat diperlukan oleh umat manusia pada era globalisasi dan informasi yang kompetitif ini. Sekali lagi, dalil adalah senjata pamungkas untuk karus salib atau mematahkan salib, tidak menghancurkan gereja. Demikian risalah ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.